Halo, perkenalkan nama saya adalah Karissa Fezrina Sutanto dengan NIM 21A10002 dari Prodi Arsitektur. Saya di video kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari video kedua di pertemuan religius ketujuh. Pertanyaan pertama, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya lebih baik? Jawaban saya yaitu dengan cara rutin beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing, agar merasa lebih damai, tenang, bahagia, serta dipenuhi perasaan kasih sayang dari dan terhadap orang-orang di sekitarnya. Lalu, dengan cara berdoa setiap hari kepada Tuhan di tempat yang tenang, sehingga dapat lebih fokus berkomunikasi dengan Tuhan, baik saat bersyukur akan sesuatu hal, maupun meminta pertolongan saat sedang kesusahan, dan sering-sering membaca kitab suci. Selain itu, dapat dilakukan juga dengan cara seperti merefleksikan diri terhadap makna hidup, mengikuti aktivitas bakti sosial, mau beradaptasi dengan perubahan dalam hidup, dan melakukan kebaikan terhadap orang lain, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, tanpa pamrih. Pertanyaan kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain? Jawaban saya yaitu dengan cara hanya memahami agama sebagai urusan individu atau pribadi saja. Maka mereka hanya menyediakan waktu untuk Tuhan saat beribadah di dalam rumah-rumah ibadah. Dengan kata lain, mereka hanya beragama ketika berada di dalam rumah ibadah, atau memisahkan agama dari kehidupan sehari-harinya. Saat berada di luar rumah ibadah, mereka tidak lagi menjadi beragama dan melakukan apa saja yang mereka inginkan dan yang menurut mereka itu baik, tanpa memikirkan dampak sosialnya terhadap orang banyak, serta menjadikan agama sebagai benteng atau tameng pelindungan bagi dirinya sendiri. Sehingga dengan berbagai godaan untuk berbuat jahat atas nama agama pun meningkat, dan pada akhirnya menyalahkan agama sebagai penyebab perbuatan mereka yang tidak baik. Itulah mengapa kita melihat banyak orang-orang yang saleh secara individual ternyata terlibat dalam kasus korupsi, selingkuh, menipu orang lain, dan sebagainya. Inilah contoh-contoh orang-orang religius yang hanya taat dalam beribadah namun melupakan aspek sosial dalam beragama. Inilah orang-orang yang menjadi agama sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Contohnya, seperti memanipulasi orang lain yang masih kurang begitu paham dengan agama yang dianutnya, dan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan ketiga dan yang terakhir adalah, apakah agama itu bisa membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik? Kalau bisa, berikan contohnya. Menurut saya, jawabannya adalah bisa, tetapi tergantung dari diri kita masing-masing. Seberapa banyak keinginan dan usaha yang akan dilakukan untuk dapat berubah menjadi orang baik. Karena inti dari ajaran agama itu sendiri adalah perantara yang menjadikan manusia sebagai orang baik, dan terletak pada kesalehan sosial, bukan kesalehan individual. Orang baik yang dimaksud adalah orang yang melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun ia berada, baik itu di rumah ibadah maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, serta orang yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Agar bisa menjadi orang baik, maka kita harus menyatukan agama dengan kehidupan, bukan memisahkan keduanya. Kesalahan terbesar
sebagian orang adalah memisahkan agama dari kehidupan. Tuhan memberikan dua hal kepada kita manusia agar dapat menjadi orang baik. Yang pertama adalah kitab suci. Kitab suci dianggap mengandung ajaran-ajaran dari Tuhan, diinspirasi oleh Tuhan sendiri, secara khusus demi mengajari manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajaran-ajaran dalam kitab suci ditunjukkan untuk menjadi pedoman hidup pribadi maupun bersama, agar dengan demikian para penganut agama dapat mencapai kesempurnaan hidup dan keselamatan. Dan yang kedua adalah akal budi dan hati nurani. Dengan akal budi dan hati nurani, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, agama sebenarnya bisa bersifat spiritual yang mengajak manusia untuk berbuat baik kepada sesama. Karena agama yang baik adalah agama yang bisa membuat kita merasa dekat dengan Tuhan, menjadikan kita sebagai orang yang baik, yang berbelas kasih kepada sesama manusia, dan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, juga lingkungan sekitarnya. Contoh saya ambil dari kutipan kitab suci dari kitab Lukas bab 19 ayat 1-10. Kutipan ini menceritakan tentang kisah Zakheus, kepala pemungut cukai yang kaya. Karena ingin tahu orang seperti apakah Yesus itu, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Karena ada banyak orang dan ia memiliki badan yang pendek. Yesus melihatnya dan meminta agar dia cepat turun, sebab ingin menumpang di rumahnya. Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi banyak orang yang melihat tidak menerima bahwa Yesus menumpang di tempat orang berdosa. Oleh karena itu, Zakheus bertobat dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Peristiwa ini ditutup dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Zakheus dan seisi rumahnya menerima anugerah keselamatan. Jadi, dari kutipan ini dapat diketahui bahwa Zakheus yang berdosa akibat pekerjaannya yang sebagai kepala pungut cukai memutuskan untuk bertobat setelah bertemu dengan Yesus. Cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pada kata-kata yang saya ucapkan. Terima kasih telah mendengarkan video tugas agama ke-7 saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.